Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, baik. Ibu akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu ya. Okta Mismiranda, Hadir Bu. Vera Reza Utami, Hadir Bu. Diana Ramadana, Hadir Bu. Batrisya, Hadir Bu. Citra Nurul Inayah, Hadir Bu. Muhammad Naufal. Hadir Bu. Bagus, hadir semua ya. Ibu akan membagikan bacaan terlebih dahulu untuk kalian. Oke, ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar materi tentang apa? Iya, silakan. Minggu lalu kita membahas materi terkait menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana terdapat norma hukum, perilaku hukum, serta menyiasatkan tata tertib lalu lintas itu. Oke, good job, Kak. Tepuk tangan untuk Nauka. Ada satu bintang untuk Nauka. Ibu. Jadi pada materi minggu lalu kita belajar terkait bab 3 mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalamnya terdapat norma-norma hukum dan sebagainya. Lalu pada materi hari ini kita akan belajar terkait bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Dua materi yang akan dibahas, yang pertama makna kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu peserta didik diharapkannya mampu menjelaskan makna kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis perjuangan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada materi pertama yaitu makna kebangkitan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Makna kebangkitan nasional. Rasa dan semangat Ibu. Ya, ada lagi? Persatuan Ibu. Ada lagi? Nasionalisme Bu dan kesadaran. Luar biasa, sepertinya kalian memahami materi pada hari ini. Jadi, makna kebangkitan nasional itu ialah rasa, semangat, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu pada masa ini terdapat dua peristiwa penting. Nah, yang pertama berdirinya organisasi Budi Utomo. Ada yang tahu kapan berdirinya organisasi Budi Utomo? Saya Ibu. Ya, silakan ya Citra. Jadi didirikannya Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908 Bu. Bagus, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Citra. Ini bintang Mbak Citra. Jadi berdirinya organisasi Budi Utomo ini menjadi pelopor organisasi pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana berdirinya organisasi Budi Utomo ini dijadikan hari kebangkitan nasional seperti yang dikatakan oleh Mbak Citra, bahwasanya Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei, sehingga di tanggal 20 Mei dijadikan hari kebangkitan nasional. Lalu yang kedua, Ikrar Sumpah Pemuda. Tentunya Ikrar Sumpah Pemuda ini tidak asing lagi di telinga kita, dikarenakan pernah kita dengar dan juga saat di pembelajaran PPKN. Untuk itu ada yang tahu Ikrar Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal berapa? Ibu. Iya, silakan Mbak Vera. Pada tanggal 28 Mei 1930. Benar sekali untuk Mbak Vera. Tangan untuk Vera. Jadi Ikrar Sumpah Pemuda ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda Indonesia mengklaim bahwa mereka memiliki satu tanah air, satu bangsa,
dan juga satu bahasa yaitu Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu materi yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum kita lanjut pada materi yang kedua, yakni silakan disimak video pembelajaran yang telah Ibu buat. Setelah kita mengetahui makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, di mana itu merupakan awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, dari berdirinya VOC tersebut, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Jadi, penderitaan rakyat Indonesia itu terjadi sejak berdirinya VOC. Lalu, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. Nah, VOC tersebut melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu artinya politik adu domba, di mana mereka mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 berkuasa, yang mana dimulainya upaya kerja paksa atau disebut kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Hal tersebut untuk kepentingan militer mereka, di mana membuat rakyat semakin menderita. Lalu, anak-anak sekalian, kita perlu ketahui bahwa penderitaan bangsa Indonesia tidaklah berhenti hanya di VOC saja, yang mana penderitaan bangsa Indonesia berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kulturstelsel, yaitu tanam paksa. Peraturan tanam paksa tersebut diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch pada tahun 1828. Baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem tanam paksa tersebut. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, lalu hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa ini menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di sisi lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Dari penderitaan bangsa Indonesia tersebut, yang mana menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan, yaitu Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tritayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Akan tetapi, dari perjuangan rakyat belumlah berhasil untuk mengusir penjajah. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Kemudian, anak-anak sekalian, perlu untuk diketahui bahwasanya dari penderitaan bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Howell, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Buku tersebut menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, yaitu etische politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi.
Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi tersebut bukanlah untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Lalu, pembangunan sekolah, yaitu edukasi. Hal ini bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Akan tetapi, di sisi lain, pembangunan sekolah memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya masih terbelakang dan yang lainnya. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Oke, sudah? Yang dapat membantu Ibu untuk mereview video pembelajaran tersebut. Ibu, Silakan Kak Patris. baik Ibu, jadi setelah menyimak video pembelajaran yang telah Ibu sajikan, bahwasanya terdapat organisasi VOC, kerja bagi, sistem tanam paksa maupun adanya perjuangan para pahlawan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Mungkin sekian Ibu. Oke, terima kasih Kak Patris. Beri tepuk tangan untuk Kak Patris. Ini tangan. Oke, kita lanjut. Bahwasanya pada LKPD itu gambar para pahlawan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada bagian A, kalian disuruh untuk mengerjakan secara berkelompok. Ini membagikan satu kelompok 3 orang ya. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan untuk maju beserta didiknya dengan kelompoknya mendekatkan diri. Nak Patris silakan di sini dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu selama 2 menit ya. Sudah ya? Maju kelompok 1. Citra dan Tiaga. Ibu, izin bertanya, apakah perwakilan saja yang maju atau semuanya? Jika tidak memungkinkan bisa perwakilannya saja. Ngapain gitu? Ya silakan. Baik Ibu, dari kelompok 1 ini Bu membahas mengenai nama-nama pahlawan dari Sultan Hasanuddin sampai Sultan Abdullah. Nah, jadi pada Sultan Hasanuddin ini kami mendapatkan bahwasanya biografi dari beliau yaitu lahir pada 12 Januari 1631 sampai 12 Juni 1670 dan perjuangan yang beliau lakukan yaitu melakukan perjanjian Mulaya, yang mana perjanjian beliau ini berasal dari daerah Makassar. Selanjutnya yaitu ada Adipati Unus yang beliau lahir pada tahun 1480 sampai wafat 1521 Masehi. Nah, perjuangan yang beliau lakukan itu melawan bangsa Portugis. Nah, beliau merupakan pahlawan daerah Malaka. Selanjutnya itu Pangeran Diponegoro yang lahir pada 11 November 1785 sampai 8 Januari 1855 Masehi, yang mana beliau merupakan berasal dari Yogyakarta, di mana perjuangan yaitu Perang Diponegoro. Selanjutnya itu Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa ini diketahui bahwasanya lahir dan wafatnya saja Bu. Kami belum mendapatkan informasi mengenai tanggal lahir, yang mana lahir pada 1631 Masehi dan wafat pada 1662 Masehi. Nah, beliau ini melakukan perjuangan yaitu peperangan Angke, yang mana merupakan pahlawan daerah Tangerang. Selanjutnya yang terakhir Bu, Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini dari Ternate Bu. Nah, Sultan Abdullah ini mengusir penjajah. Nah, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Nopal. Silakan tunjukkan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, lanjut kelompok 2. Siapa mau cerita? Silakan Patris. Dan Bu, mungkin saya mohon izin, saya perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami terkait beberapa biografi dari nama-nama pahlawan yang telah disediakan di dalam tabel. Yang pertama itu ada Tuanku Imam Bonjol yang mana ia lahir pada tahun 1777.
dan wafat pada tanggal 6 November 1864. Perjuangannya yaitu perang antara kaum Padri dengan daerah Sumatera Barat. Lalu yang kedua itu ada Sultan Mahmud Shah. Ia lahir pada tanggal 24 Maret 1756 dan wafat pada tahun 1528. Perjuangannya yaitu menyerang kerajaan Johor di daerah Hulu Riau. Lalu yang ketiga itu ada Teku Umar yang lahir pada 1854. Ia wafat pada tanggal 11 Februari 1899 dengan perjuangan perang gerilya di Yogyakarta. Lalu yang keempat itu ada Kapten Patipura. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1817, yaitu perjuangannya merebut benteng Kerstad di daerah Papua, Maluku, Indonesia, Sapura, Maluku, Indonesia. Dan yang terakhir itu ada Cuk Nyadien yang lahir pada tahun 1848. Beliau wafat pada tanggal 6 November 1908 dengan perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulabo. Sekian dulu. Oke, terima kasih Mbak Nadri. Silakan duduk. Terima kasih pada kelompok 1 dan 2 yang telah memaparkan ataupun menyajikan hasil diskusinya. Silakan tepuk tangan. Oke, mungkin sekian materi yang telah Ibu bahas. Untuk itu ada yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Silakan apa? Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini bahwa kebangkitan nasional ialah rasa dan semangat persatuan, nasionalisme serta kesadaran yang mana untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia terdapat juga kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1948 yang mana banyak pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Nokta. Ini ada dia untuk Nokta karena telah membantu Ibu untuk menyimpulkan materi hari ini. Oke, jadi Ibu sedikit mengulasnya. Jadi kita hari ini mempelajari 2 materi, yakni makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ada juga para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu kita harus selalu mengingat jasa para pahlawan. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, kalau cukup ada di sumber bacaan yang kalian yang telah Ibu bagikan, silakan untuk dilihat di halaman 7. Di sana ada tes formatif berupa uraian yang terdiri dari 5 soal. Ini dilaksanakan secara individu ya. Minggu depan kita kumpul. Baik Bu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya dan juga semangat yang sangat luar biasa. Ibu akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.